Pertanyaannya, ribut-ribut di media kemarin bahwa dipersulit. Mana bukti mempersulitnya? Pertama, ya. Yang kedua, tunjukkan bahwa RO pernah meminta nggak WA ke klien kami. Ini ada bukti-bukti chat. Bagaimana Ruben berusaha untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya itu melalui S. Meskipun semut itu kecil, tapi kalau diinjak gajah sekalipun akan menggigit. Jadi jangan sampai ya Wenda selama ini diam, ya Wenda selama ini seakan-akan terlihat tidak punya kekuatan, tapi kalau terus ditekan seperti itu dia akan bicara. Bicara apa? Banyak hal, ya. Bahkan alasan sebenarnya dari perceraian pun dia belum sampaikan. Di saat publik mengira hubungan Ruben Onsu dan Sarundah mulai berjalan lebih tenang setelah resmi berpisah, kenyataannya justru muncul babak baru yang kembali menyita perhatian. Kali ini, isu mengenai kedekatan Ruben dengan anak-anaknya menjadi pemicu munculnya polemik yang cukup serius. Permasalahan bermula ketika pihak Ruben mengungkapkan keluhan yang mengejutkan. Mereka menilai komunikasi dan kesempatan Ruben untuk bertemu dengan buah hatinya kini tidak lagi semudah dulu. Pernyataan tersebut pun sontak memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Namun, kubu Sarundah tak membutuhkan waktu lama untuk memberikan respons. Melalui klarifikasi tegas yang disampaikan kepada publik, mereka dengan keras membantah seluruh tudingan tersebut. Chris Samsiwu dan Abraham Simon selaku kuasa hukum Ruben menegaskan bahwa tidak pernah ada larangan bagi Ruben untuk bertemu ataupun menjalin komunikasi dengan anak-anaknya. Tak hanya itu, mereka juga membantah adanya campur tangan pihak lain yang disebut-sebut ikut memengaruhi hubungan Ruben dengan buah hati mereka. Jadi kenapa kami lakukan klarifikasi dalam bentuk konferensi pers? Karena sudah sangat-sangat mengganggu klien kami. Ya. Apa yang mengganggu? Yang mengganggu adalah apa yang disampaikan oleh RO melalui kuasa hukumnya, banyak yang tidak benar, bahkan menyesatkan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kami tidak tahu maksudnya apa, tetapi buat kami perlu kami klarifikasi karena kami punya hak jawab. Kami tidak menyudutkan siapapun, tetapi yang kami sampaikan sekali lagi hanya fakta. Ya. Jadi kami jujur harus melakukan ini. Dan klien kami jujur sangat kecewa terhadap kondisi ini. Dan tentunya sudah pasti pernyataan yang tidak benar ini membuat klien kami dirugikan. Perlu kami klarifikasi bahwa draft awal akta kesepakatan tidak membahas mengenai waktu bertemu anak 2-3 hari dalam seminggu sebagaimana yang disampaikan oleh RO melalui kuasa hukumnya. Kenapa? Karena klien kami berpikir bahwa ini kan hubungan ayah dan anak, hubungan ibu dan anak, kenapa harus diatur harinya? Ini hanya masalah komunikasi saja kok. Mau bertemu silahkan datang, silahkan hubungi anak-anaknya. Dan memang diatur di dalam akta ini diberikan kesempatan seluas-luasnya, baik melalui telepon secara tidak langsung atau berkunjung secara langsung. Itu sudah diatur. Pertanyaannya, ribut-ribut di media kemarin bahwa dipersulit. Mana bukti mempersulitnya? Pertama, ya. Yang kedua, tunjukkan bahwa RO pernah meminta nggak WA ke klien kami. Ini kan ibu dengan bapak nih, nggak ada nih mantan ibu, nggak ada mantan bapak nih. Jadi komunikasinya bapak dengan ibu, ya, mantan istri. Jadi kalau itu ada komunikasinya, misalnya, tolong dong saya mau ketemu anaknya lagi apa. Komunikasikan, pernah nggak coba? Coba tanyakan ke Bang Minola, pernah nggak klien Bang Minola WA kepada klien kami meminta anak. Nah, pada saat meminta pun yang namanya anak ini kan punya jadwal yang prioritas. Apa? Kalau jadwal prioritasnya pendidikan, ya selesai pendidikan, komunikasikan, baru diatur dengan bapaknya. Jangan juga memaksakan keinginan bapaknya. Bukan masalah anaknya yang memaksakan, bukan. Memang ibunya yang memberikan les, ya, memberikan kegiatan untuk kepentingan anak. Tetapi dikomunikasikan. Kalau memang si anaknya lagi di rumah lagi santai, ya disampaikan. Ya, lalu diminta dari pihak RO juga harus punya melakukan
permintaan, anaknya bisa nggak saya bawa. Ini kan nggak ada komunikasi, tiba-tiba preskon bilang ini dipersulit loh. Mana bukti mempersulitnya yang mana? Klien kami dengan tegas yang pertama ya menyampaikan ke kami bahwa tidak pernah menutup satu hari pun untuk bisa dibawa anak ini oleh bapaknya. Tetapi bapaknya pernah datang nggak ke rumah untuk meminta atau WA kepada, nggak pernah ada. Terus sekarang kalau misalnya tiba-tiba langsung dibilang dipersulit, yang mananya yang dipersulit? Ya, Bang Minola juga menyampaikan bahwa terkait dengan anaknya suka mementingkan kepada neneknya, nggak seperti itu. Ya, faktanya tidak seperti itu. Ya, memang kalaupun sudah janjian sudah pasti kalau dibilang bisa, kalau memang dibilang tidak bisa. Tetapi untuk datang ke sana juga ya silakan, nggak pernah ditutup. Misalnya RO datang terus ditutup nggak ada anaknya, padahal anaknya ada di dalam, itu juga nggak pernah dilakukan sama klien kami. Ya, kalaupun sudah ada waktunya pun kan harus dikoordinasikan. Ya, anaknya les sampai jam berapa, bisa sampai jam berapa. Jangan juga egois lah, ya kan gitu. Mengambil semua, menabrak jadwal les. Menurut saya hanya koordinasi antara kliennya Bang Minola dan klien kami, selesai, nggak ada yang dipersulit. Jadi saya tegaskan sekali lagi, tidak ada yang dipersulit sama sekali. Ya, kalaupun ada, coba tunjukkan buktinya seperti apa. Ya, karena klien kami sudah tegas ketemu kami menyatakan kami tidak mempersulit, satu hari pun dia mau datang silahkan, mau lihat silahkan, mau ketemu silahkan, tetapi tidak boleh benturan dengan jadwal yang sudah ada, kan tinggal koordinasi. Di tengah memanasnya polemik pasca perceraian, kubu Sarunda kembali membuat publik terkejut dengan sebuah pengakuan yang tak kalah mengejutkan. Bukan lagi soal komunikasi dengan anak-anak, kali ini sorotan tertuju pada sederet aset yang selama ini dianggap sebagai simbol kemapanan keluarga mereka. Pihak Sarunda mengungkap bahwa rumah mewah yang pernah dibangun dan ditempati bersama, kini justru berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Rumah tersebut disebut-sebut terancam masuk proses penyitaan hingga lelang oleh pihak bank karena status kreditnya telah berada di kategori Ko5 atau kredit macet. Kondisi itu terjadi akibat adanya kewajiban pembayaran yang dikabarkan belum terselesaikan. Tak berhenti sampai di situ, kubu Sarunda juga membeberkan sejumlah dokumen dan bukti yang mereka klaim memperlihatkan kondisi sebenarnya dari aset-aset yang menjadi perbincangan. Kemudian kita masuk ke topik yang kedua terkait dengan pembagian aset. Nah, ini yang menarik nih. Sangat lantang kemarin disampaikan oleh kuasa hukum RO bahwa klien kami yang memilih, saya mau ini, kamu itu, begitu ya. Kami punya fakta percakapan sebelum akta kesepakatan ditandatangani. Bahkan klien kami menyatakan bahwa klien kami hanya butuh satu rumah saja. Hanya butuh satu rumah saja dan itu untuk kepentingan anak-anaknya. Tidak butuh rumah banyak. Semua aset villa, apartemen, rempoa, ini nama-nama properti ya, itu menjadi hak milik kamu. Lalu kemudian dijawab, jangan, aku nggak mau. Lalu kemudian bahkan klien kami menyampaikan lagi, aku nggak butuh banyak rumah, aku cuma mikirin anak-anak aja kok. Kemudian dibahas lagi, aku masih ada rumah orang tua aku dan aku masih bisa numpang di sana. Jadi terjawab ya, bahwa pembagian aset properti sudah disepakati dengan sangat baik antara RO dan klien kami. Terkait dengan pembagian aset ini yang menarik. Ada 4 aset properti dan ada beberapa mobil. 4 aset properti, 2 aset yang menjadi milik klien kami, dokumennya belum bersih. Dalam arti apa? Dalam arti sertifikatnya masih di bank, masih dijaminkan. Lalu 2 aset yang menjadi hak RO, sertifikatnya bersih. Sertifikat pertama untuk apartemen atas nama RO ada di RO, sertifikat villa dan tanah atas nama klien kami Sarwenda ada di dalam penguasaan klien kami saat ini. Timbul pertanyaan dong, benar berarti kenapa kemarin tidak diberikan? Padahal sudah ditandatangani. Nanti saya akan jelaskan. Selain dari utang yang dimiliki secara pribadi oleh klien kami dan RO gitu ya, ada juga hutang dari perusahaan milik RO yang menjaminkan rumah yang diserahkan kepada klien kami berdasarkan akta kesepakatan. Bagaimana dengan tunggakan-tunggakan cicilannya? Kami pegang surat-surat dari bank, mulai dari peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, dan ini semua sudah tidak dibayarkan dari sejak Juni
2024. Coba dipikirkan. Jadi ada aset yang menjadi bagian milik klien kami tapi belum clear dan masih membutuhkan tanggung jawab dari pihak RO sebagaimana disepakati. Ada bukti chatnya kok, sebelum akta kesepakatan memang sudah disepakati bahwa pihak RO yang mau mencicil sampai lunas, sampai beres, tidak dibebankan kepada klien kami. Sebagai seorang ayah yang baik, mantan suami yang baik dan bertanggung jawab. Ya. Namun pada prakteknya tidak dilakukan sampai saat ini. Guna memperkuat bantahannya terhadap berbagai tudingan yang beredar, kubu Sarunda pun mulai membuka sejumlah data yang mereka klaim sebagai bukti nyata. Melalui kuasa hukumnya diperlihatkan sederet bukti transfer dengan nominal yang tidak sedikit. Angkanya disebut mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah dan seluruhnya diklaim berasal dari rekening pribadi Sarunda untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga maupun anak-anak. Tak hanya itu, muncul pula pernyataan yang tak kalah mengejutkan. Pihak Sarunda mengungkap bahwa Ruben disebut sudah tidak lagi memberikan nafkah untuk anak-anaknya sejak akhir tahun 2025. Klaim inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa Sarunda memilih untuk tidak lagi diam dan mulai membuka berbagai fakta yang selama ini disimpannya rapat-rapat. Bahkan, sebagai bentuk peringatan keras, Sarunda memberikan sinyal bahwa dirinya siap mengambil langkah yang lebih jauh apabila namanya terus disudutkan. Ia menegaskan bahwa selama ini masih memilih untuk menahan diri dan menjaga banyak hal tetap tertutup. Namun jika situasi terus berlanjut dan berbagai tudingan miring kembali dilontarkan, Sarunda mengaku tidak akan ragu untuk mengungkap fakta-fakta yang menurutnya menjadi penyebab sebenarnya di balik berakhirnya rumah tangga yang pernah mereka bangun bersama. Ini yang berdasarkan komunikasi sebelum akta kesepakatan itu ditandatangani. Jelas disebutkan bahwa masih aku yang bayar sampai mereka selesai sekolah. Oke, kemudian sampai kuliah? Ya, sampai kuliah. Jadi pernyataan yang menyatakan bahwa klien kami yang mengatur mau ini mau itu, kemudian dia yang membiayai, kita yang menerima, itu faktanya demikian. Jadi memang sudah dibicarakan sebelumnya. Lalu kemudian juga fakta yang terjadi walaupun sudah disepakati terkait dengan anak ini, pada faktanya klien kami sejak akhir tahun 2025 sampai 2026 saat ini justru klien kami yang membiayai biaya pemeliharaan anak-anak, biaya sekolah, les-les atau bimbingan belajar. Dan kalau ada anak-anak yang sakit ke dokter, itu bahkan klien kami yang menanggung. Saat ini berapa bulan terakhir? Sejak dari akhir tahun 2025 sampai saat ini. Saya cuma mau sampaikan begini, bahwa klien kami ini, kita ada kiasan ya. Kiasan itu adalah meskipun semut itu kecil, tapi kalau diinjak gajah sekalipun akan menggigit. Jadi jangan sampai, ya Wenda selama ini diam, ya Wenda selama ini seakan-akan terlihat tidak punya kekuatan, tapi kalau terus ditekan seperti itu, dia akan bicara. Bicara apa? Banyak hal, ya. Bahkan alasan sebenarnya dari perceraian pun dia belum sampaikan, ya. Itu biar menjadi bagian dari hidup Wenda yang akan disampaikan pada saat yang tepat, ya. Yang saya yakin itu menjadi alasan utama perceraian, ya. Dan sekali lagi kami jaga semua itu dengan baik, ya. Karena sudah kesepakatan kami baik-baik, kami juga dalam proses persidangan tidak hadir. Bayangkan kalau kami tanggapi dalam proses persidangan, kita akan jawab-menjawab, kita akan saling membuktikan fakta sebenarnya, tapi tidak kami lakukan. Karena apa? Karena Wenda menjaga psikologis anak, Wenda menjaga kepentingan anak, ya. Dia tidak mau ribut. Tetapi kalau ditekan terus seperti ini, saya yakin klien kami pasti akan speak up pada akhirnya, ya. Nah, jadi kami mohon kepada Bang Minola juga, kita cooling down saja, nggak usah terlalu ini, ikuti aja sesuai dengan akta perjanjian, yang mana kewajibannya Wenda, yang mana kewajiban Ruben. Dan sekali lagi soal anak, silakan WA aja klien kami, bapaknya WA ke mantan istrinya, ya, atau ke ibunya anak-anak, minta atur waktu, diaturin waktunya, kan selalu kita bilang, ya. Jadi jangan rame-rame di media, kesannya klien kami tidak melakukan. Alih-alih diam, Ruben Onsu rupanya tidak berniat membiarkan berbagai tudingan tersebut bergulir begitu saja.
Tak lama setelah klarifikasi dari pihak Sarunda mencuat ke publik, tim kuasa hukum Ruben langsung bergerak cepat dengan menyiapkan respons balasan yang tak kalah mengejutkan. Dalam upaya membela kliennya, pihak Ruben mulai membuka sejumlah dokumen yang mereka klaim dapat memperjelas duduk perkara yang sebenarnya. Mulai dari poin-poin kesepakatan tertulis yang pernah dibuat bersama, hingga tangkapan layar percakapan pribadi yang disebut menjadi bukti komunikasi antara kedua belah pihak setelah perceraian berlangsung. Ketegangan pun semakin meningkat saat kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, memberikan pernyataan tegas di hadapan publik. Dengan nada yang penuh penekanan, ia mengingatkan bahwa kesepakatan yang telah dibuat bersama bukanlah sekadar janji lisan yang bisa diabaikan begitu saja. Menurutnya, apabila isi kesepakatan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka persoalan itu dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Dari mulai perceraian, tidak ada diskusi tentang perlu tidaknya, berapa biayanya, tapi yang terjadi adalah ini adalah segini butuhnya. Bulan ini segini butuhnya. Dan nilainya teman-teman dan masyarakat bisa lihat, sudah pernah kami sampaikan, ratusan juta, 200 juta, 197 juta. Ya. Bahkan biaya-biaya yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawab Ruben lagi pun masih ditanggung jawab oleh Ruben. Ya. Itu sudah pernah kami sampaikan, seperti asuransinya pun masih dibayar oleh Ruben, padahal sudah tidak terikat dalam perkawinan lagi. Jadi, kalau dibilang tidak bertanggung jawab, di mananya tidak bertanggung jawab? Ya, uang tong sampah ada kaitan nggak? Uang plastik sampah ada kaitan nggak dengan pemeliharaan dan pendidikan anak? Coba masyarakat Indonesia yang saya yakin cerdas dan tidak memihak, coba sampaikan kepada saya apakah biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak itu ada nggak kaitannya dengan plastik sampah yang 9 juta per bulan? Nggak ada, dibayar sama Ruben. Ya. Tapi apakah hak Ruben untuk bertemu, berkumpul dengan anaknya 2-3 hari dalam seminggu itu diberikan? Tidak diberikan. Ya. Jadi ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang problem. Sebenarnya kalau misalnya semuanya dimusyawarahkan, semuanya didiskusikan dengan baik-baik, harusnya janganlah justru pada waktu telah terjadi perceraian kita ribut mengenai masalah ini. Orang-orang pada waktu proses perceraiannya yang ribut. Kita proses perceraiannya smooth, tenang, nggak ada riak, nggak ada gejolak. Justru sudah terjadinya perceraian, timbul gejolak, timbul informasi di sana, timbul isu di sana, timbul cerita seperti ini yang seharusnya sudah tidak tempatnya lagi membicarakan hal-hal seperti itu. Ini ada bukti-bukti chat. Ya, nanti boleh setelah preskon ini minta ke rekan saya bagaimana Ruben berusaha untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya itu melalui S. Jadi kalau dikatakan hubungi aja ibunya, yang itulah yang dilakukan oleh Ruben. Tapi apa jawaban daripada S? Langsung aja ke anaknya. Artinya S cuci tangan, sebagai seorang ibu patut juga cuci tangan. Karena ada kata-kata langsung aja ke anaknya. Tapi ketika minta uang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak selama bertahun-tahun dari tahun 2024 itu, dia tidak menyuruh anaknya yang meminta. Dia yang meminta. Sabar itu ada batasnya. Dan saya nggak tahu berapa lama sabar Ruben melihat situasi yang seperti ini. Silakan speak up. Ditunggu speak up-nya. Tapi ingat, Ruben juga punya hak untuk speak up. Karena Ruben juga punya sesuatu yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Apa mau itu? Justru telah bercerai kita gontok-gontokan. Justru bercerai kita saling coreng-mencoreng. Jangan. Ya, sudah berhasil perpisahan itu dilakukan dengan baik. Sudah berhasil perpisahan itu juga tidak menimbulkan riak-riak terkait dengan masalah hak asuh anak, tidak juga menimbulkan riak-riak terkait dengan masalah harta guru ini. Jangan sekarang justru semuanya sudah diatur, kita buat sesuatu hal yang menjadi riak. Di sisi lain, memanasnya perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarunda rupanya tidak hanya menyita perhatian publik, tetapi juga mulai mengundang komentar dari berbagai kalangan. Di tengah derasnya saling balas pernyataan dan munculnya beragam bukti dari kedua kubu, sejumlah pengamat ikut angkat bicara untuk memberikan pandangan mereka terhadap konflik yang tengah bergulir.
Salah satunya datang dari praktisi hukum Tommy Triunanto. Melihat polemik yang semakin melebar dan berpotensi berujung pada langkah hukum baru, Tommy mencoba memberikan sudut pandang dari sisi hukum terkait persoalan yang kini menjadi konsumsi publik tersebut. Hubungan suami istri yang akhirnya bercerai dan kemudian adanya satu kesepakatan ya. Jadi kesepakatan ini adanya perdamaian. Perdamaian itu didasarkan adanya surat ataupun sama-sama sepakat dan terikat dan mengikat ya. Artinya berdua itu melakukan melakukan satu perdamaian di luar daripada proses pada waktu perceraian. Jadi istilahnya jadi waktu perceraian itu cepat dilakukan putusan perceraian, dilakukan perdamaian, dan kemudian dua belah pihak itu saling terikat dan mengikat. Nah ini dituangkanlah di dalam surat perjanjian itu. Nah oleh karena itu di dalam surat itu maka antara dua belah pihak ini tentunya mengenai hak dan kewajiban harus mengikuti apa yang sudah disepakati. Kalau memang ya keluar daripada apa yang disepakati, maka ya melanggar daripada apa yang sudah dibuat surat perjanjian tersebut. Artinya mengingkari kan perjanjiannya. Oleh karena itu, apa yang menyebabkan proses yang dinamakan orang tidak mengikuti atau para pihak ini yang tidak mengikuti apa yang sudah disepakati. Nah, poinnya adalah komunikasi antara mantan istri dan mantan suami. Karena kalau dilihat dari kompilasi hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu di pasal 41, di pasal 105 tentunya di situ menerangkan adanya hak dan kewajiban ya, bagaimana seorang suami itu bertanggung jawab, bagaimana seorang istri juga melakukan tugasnya sebagai istri yang memelihara dan juga menjaga serta ya melihat bagaimana tumbuh kembang daripada anak. Nah di sini dilihat. Oleh karena itu kita mengacu kepada bagaimana seorang istri dan tentunya bekas istri dan bekas suami melakukan satu komunikasi yang baik sebelum adanya satu permasalahan yang akan ditindaklanjuti lebih lanjut. Pasti kita pengen mengedepankan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.